Apa ini mau kena tak pakai gantung diri aja ya? Waduh, Gus, sampai gitu loh, Gus. Itu beberapa kali. Eman lo bunuh diri di kamar. Mending naik pesawat jatuh 1,5 M lo garansi asuransinya. Menurutku ya minimal ketabrak sepur lah itu masih lumayan. Terus kalau naik pesawat kan nggak cuma saya aku sama Oh iya, sorry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Jatim, dimanapun kalian berada. Hari ini saya Andre. Saya Dira. Kalau samping saya nggak usah dikenalin. Sudah terkenal. Nggak usah dikenalin. Kalau Banyak banget penggemarnya. Iya, kalau di sebelah saya belum ngomong udah kita potong. Seru nih kali ini seru nih. Ya wes aku menang. Jadi marah ya. Gak jadi podcast lo ya. Maaf Gus, bercanda Gus, masa Oh, mau nggak jadi. kenalin diri saya potong. Kenalan Gus, masih kenalan? Mau kenalan Nggak, nggak? Nggak usah ya. Gimana udah banyak yang kenal. Ada Gus Mama di sini. Iya. Gus Mama. Apa mas? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Baik ya? Saya sehat Mas Andre. Aku Terima belum tahu. kasih. Sebelah saya agresif. Biasanya agresif itu yang dicari. Itulah gitu. kenapa saya menjauh. Oh iya. Gus, kenapa nggak mau duduk di tengah? Hihi. Lebih aman di sini. Hihi. aman di sini karena membuat aman di seluruh daerah. Oh iya Gus, tapi sebentar. Termasuk di rumah saya. Sebentar, sebelum saya lanjut nih, sudah pamit sama istri belum datang ke sini Gus? Sudah sih. Oh ya, sudah tahu kalau mau podcast sama Si cantik ini. iya. Saya bilang mau podcast sama teman. Udah Pak. Oh ya. Oh enggak ya. Oke. Kita serius. Gus Assalamualaikum Mama. Nyai. Ya, Gus Mama sudah pamit ya sama istri di rumah. Beliau akan memberikan ya seperti biasa insight dan arahan-arahan bagi kita-kita yang selalu tersesat Petua hidup. entah hidup. Kamu pernah tersesat nggak, Dira? Sering. Sering. Gimana contohnya? Satu aja. Satu aja. Susah, tersesat terus. Loh, kok lah ya satu aja yang paling parah apa? Tersesat gimana? Saya tersesat pada waktu itu mencintai suami orang. Gus, Itu sebentar. tersesat loh. Cinta lagi. Sebentar ya Gus, kalau ngelihat mencintai suami orang ini dari kemarin ya di YouTube kita ini, kita tuh banyak banget komen-komen yang masuk itu. Enggak. Gus, saya mencintai tapi bertepuk sebelah tangan. Gus, saya cinta sama cewek orang. Gus, saya cinta sama istri Bentar, orang. Mas Andre. Ini sebelah kita sekarang kena lagi. Enggak, Jelasin. karena Jelasin. setelah saya mencintai suami orang itu, suami orang itu membawa saya ke jalan yang salah. Akhirnya itu jatuhnya maksiat gitu loh. Wah. Nah, itu tersesatnya di situ. Harus diselamatkan ini, Mas. Selamatkan saya, Gus. Harus diselamatkan. Ada yang mau di sini? Ada yang mau? Kenapa ya bagian tersesat itu selalu saya dan teman-teman saya. Dira, tapi Ya. dari tersesat itu ada nggak sih rasa penyesalan kamu atau pengen ngulangin lagi? Banget. Penyesalan banget. Nyesel. Nah, udah nyesel nih. Masih mau ngulangin lagi nggak? Pengen. Oke. Saya nggak bisa terusin. Lah, udah nyesel tapi masih pengen. Karena banyak yang bilang sesuatu yang dilarang itu malah sesuatu yang enak. Loh, gitu. Sebentar, Gus, sebentar. Saya mau coba klarifikasi ke Gus Mama. Gus bisa jelaskan sesuatu yang dilarang tuh malah enak. Apa itu maksudnya, Gus? Menurutku nggak enak sih, Mas. Hah? Kalau nikah resmi itu kan di rumah beras 1 kilo, Ya, tempe, telur 2 kilo, Terus? selesai sudah. Lah. Kalau pacaran, makan di tempat mahal 200.000, 300.000. Terus? Cuma 1 kali makan. Di rumah bisa 2 hari itu 1 kilo. Nah itu Dira, gimana? Katanya gitu. Kamu bilang katanya dilarang malah enak. Itu Enggak, enak aja. Happy kok. enak loh, Gus. Enak loh. Iya. Terus gimana Gus cara menyelamatkan orang-orang kayak begini, Gus? Sebenarnya perlu didalamin lagi sih. Gimana? Yang dimaksud dengan enak itu apakah kemudian nyaman dan tidak mau keluar dari zona itu? Ataukah dia sebenarnya dia tahu itu salah, tapi Udah dilirik. dia tidak nyaman untuk keluar dari zona itu karena ada rasa ketergantungan, ada dependensi di sana. Adiktif. Like say kayak ngerokok Gus ya. Eh, Kita makin istilahnya susah lah lepas dari situ. Kayak saya juga saya ngerokok Gus. Oke. Jadi kadang kalau nggak ngerokok tuh aduh
Ada yang hilang. Ada yang hilang. Kasih contoh yang lain selain merokok. Karena saya perokok juga. Oke, kalau contohnya Dugem, hiburan malam, mabok-mabokan. Itu 3 contoh, Gus. Tadi Gus mintanya 1 contoh. saya adiktif melihat wanita cantik, Gus. Gimana itu? Nggak ada masalah. Selama melihatnya itu dalam mensyukuri karunia Tuhan. Oh, ya kok saya melihat adik. Tapi Saya kalau melihat- dia kemudian saya melihat wanita cantik tuh, melihatnya saya- itu karena nafsu, nah itu juga masalah. Cara bedainnya gimana tuh, Gus? Istafti mana kolbak kita- kan. Jadi sebenarnya hati kita tuh bisa memfilter sendiri nih. Kayak aku nyaman gak sih dengan dosa ini gitu. Betul-betul nyaman nggak? Atau sebenarnya aku tahu ini tidak nyaman, aku ada feel guilty di sana, tetapi aku tidak mampu keluar. Tuh. Terus Jalani. Ketika kamu sudah pada titik kamu masih kamu masih bisa merasa itu ada yang salah, oke. masih ada banyak cercah harapan di sana kalau kamu akan menjadi orang yang benar. Oh, jadi dari dalam diri sendiri gitu. Iya, sebenarnya kalau aku bilang setiap manusia itu punya malaikat di dalam hatinya untuk memfilter apakah ini kebenaran ataukah ini Oke. sesuatu yang salah. Sorry Gus, saya potong. Let's say saya bilang itu kayak gitu-gitu tuh banyak orang bilang itu munafik, Gus. Let's say itu saya bilang itu kayak itu banyak orang bilang itu munafik. Tapi kalau bicara soal munafik ya, sekarang ini lagi Ramadan, Gus. Lagi Ramadan, bener kan? Puasa Iya, nggak kamu? Puasa, Puasa. alhamdulillah. Alhamdulillah enggak. udah bukanya jam berapa? Buka jam 3 apa jam 4? Bukanya pas azan. Aku nggak puasa. Tapi ternyata azan asar. Ini kan udah jam berapa ini? Oh iya, Gus. Maksud saya Bulannya. Oke, bulan puasa oh iya. yang kita puasa dari imsak sampai maghrib, Gus. Bukan Iya. ngomong kelar maghrib kita ya udah nggak puasa. Oke, Gus. oke, oke. Wah, Tapi tadi saya salah, Mas Andre. Kenapa? Yang mana? Kira azan. Terus? Udah minum. Ternyata asar. Oh, Salah. Ya udah. berapa gelas? 4. Tadi es degan sama bakso sih. Oke. Heeh. Lengkap. Lumayan lah. Dan Lupanya setelah habis lengkap. semua baru ini ya, baru ingat ya. Astagfirullah, iya asar ya Allah. Lupanya lengkap. Puasa lagi. Oke, Gus, balik ke aduh saya ngomongin soal munafik ini. Gus, saya ada sebuah ini bisa dibilang kasus atau budaya ya. Gini budayanya. Saya ceritakan sebuah budaya ini karena saya sering ketemu orang-orang seperti ini. Jadi dalam sebuah kondisi di bulan Ramadan itu pasti saya ketemu ngeliat yang biasanya itu nggak pernah kerudungan. Kalau kemana-mana agama bikin Bisa itu Mas Oke. kayak gitu. Nampak itu Mas kayak gitu. saya jadi malu sendiri, Pak. Nggak apa, Pak. Terusin. Jadi saya melihat Anggaplah ini latihan sebelum bertemu malaikat kan. Jadi saya gini, Gus, saya ngelihat itu biasanya beliau itu kalau waduh nggak puasa nih, menggoda iman sekali. Tapi kalau udah puasa, tiba-tiba tuh, dari atas sampai kaki, waduh, close the door semua. Oke. Nah, sekarang kan berarti terjadi transisi itu. Nah, itu yang kalau kita ngeliat cewek. Dari jelek jadi ya. bagus ya. Ya, ya. Oke. Itu kalau dari cewek. Sekarang dari cowok. Ini ada ada cowok yang biasanya jangankan sholat, ngomong astagfirullah aja kadang inget kadang enggak, Gus. Oke. Nah, karena kalau tiba-tiba di masa bulan Ramadan itu sudah astagfirullah kamu jangan gitu. Ini lagi puasa, astagfirullah. Sekarang kamu kok belum sholat? Ayo sholat. Astagfirullah udah azan, ayo sholat. Sekarang terus kalau misalnya kamu udah udah baca Quran belum? Jadi lebih agamis kemana-mananya pokoknya. Bentar deh Mas. Itu kan berarti ke arah yang lebih baik. Harusnya nggak masalah dong. Iya, tapi menurut saya, nah ini masalahnya. Masalahnya itu hanya bertahan periodik, Pak, momen. Oke. Hanya di bulan Ramadan aja. Gimana, Gus, menurut pendapat Gus Mama? Itu bagus. Tuh kan bagus kan bener. NJI. Bagus Mas. Let's say gini. Semua yang Gus Mama bagus Bagus semua. dibandingkan Gak ada yang jelek. dia punya konsistensi dengan bulan sebelumnya. Jadi kalau dia masih di non puasa kayak gitu jelek lah, terus di Ya. puasa jadi bagus. Oke. Berarti masih ada warna, dia ingin menjadi yang lebih bagus dong. Meskipun itu hanya bertahan di 1 bulan. Dan itu sangat normal banget. Misalnya gini nih. Misalnya teman-teman yang mau belanja di hari ini Yes. akan dapat diskon 50% misalnya.
Wah, asik tuh. Terus. Iya. Normal kan? Iya. Apalagi diskonnya puasa, Lebaran. bonusnya puasa itu keren banget. Oh, Misalnya pasti tuh. Iya. satu kali puasa yang satu bulan puasa yang imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dia puasa yang ketika karena iman dan takut pada Allah maka dia dihapuskan. Itu rewardnya nggak cemen-cemen lah, reward gede banget gitu. Dan itu normal banget ketika watak-watak kita orang Indonesia ini suka banget sama bonus gitu. Oke. Iya, Bulan iya. bonus pahalanya Ya, gede. Nah, ah. oke. Dan itu satu. Yang kedua, aku bilang bagus juga karena setidaknya itu di dalam hatinya Ya. dia masih ada ruh untuk berbuat kebaikan. Itu yang aku bilang tadi, dia feel guilty di sebelumnya, dia memperbaiki ini di Ya. bulan Ramadan, dan kalaupun itu tidak bertahan karena sebuah hal, itu oke lah, itu bentuk dari sebuah proses perjalanan hidupnya. Iya. Jadi aku tidak setuju dengan ketika Mas Andri bilang munafik tuh gitu. Aku bilang tuh munafik, Gus, soalnya kan dia cuma Ramadan doang, nggak. Ya harusnya kalau dia jadi istilahnya mendalami agama beneran, dia harusnya istiqomah, sholat 5 waktu, puasanya lancar, gitu, Gus. ya. Nggak cuma Aku waktu Ramadan sepakat aja. pada titik ideal seperti itu. Mm-mm. Tetapi titik kesempurnaan di dalam Islam itu memang sangat susah untuk menjadi stabil. Al-iman itu yazdad wa yanqus. Iman itu bertambah, ada kalanya juga berkurang. Pada saat kita bertambah, kita akan punya momentum, kita akan punya keinginan untuk berbuat baik lebih. Tapi pada saat berkurang mungkin pada saat itulah kita melakukan sebuah kesalahan. Yang itu dikatakan di dalam hadis al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat salah dan luput. Tetapi momentum puasa itu memang kompleksitasnya oke gitu untuk menciptakan sebuah keadaan di mana dia pahalanya berlipat, Ya. terus teman-temannya juga sama-sama menjadi Islami, dan di satu sisi itu menjadi normal kalau kemudian orang menjadi lebih baik. Dan Gus, tapi bisa nggak sih? Ini 1 bulan itu kan ada 12. 1 bulan, 1 tahun ada 12 bulan. Iya, Nah, iya. Ramadan hanya 1 bulan. Oke. Nah, ketika kita beranggapan bahwa oke, aku 11 bulan aku bikin dosa, akan aku bayar di bulan Ramadan. bulan Ramadan gitu. Oke. Enak banget hidupnya ya. Apa bisa gitu loh kayak gitu? Saya juga mau hidup kayak Saya gitu. suka pertanyaannya itu. Aku juga mau hidup kayak begitu, Gus. Karena- Nggak ribet-ribet 11 bulan kan. Iya. Ya udah gitu kan. Iya. Ya udah sih 11 bulanku kemarin itu juga Iya. diampuni kan di Ah. bulan Ramadan ini. Yang penting saya tobat, saya ikhlas, saya menjalani ibadah, ya udah. Ntar Pertanyaanku beresnya- menjadi begini. Iya. Imanan wahtisaban sebagai kriteria puasa yang sempurna, itu udah oke nggak? Maksudnya gimana? Sorry. Aku translate dalam bahasa Indonesia. Jadi kesempurnaan ibadah yang kemudian menjadikan dosa di masa lalunya itu terhilangkan, itu kan disyaratkan ada keimanan dan kesempurnaan di dalam itu. Ya. Puasanya karena iman kepada Allah, puasanya hanya karena Allah, bukan karena sesuatu yang lain. Ya. Selama itu oke, aku bisa jamin nggak ada yang salah dengan 11 bulan kita melakukan dosa. Tapi Wah. Nggak Wah. jangan dipotong, jangan dipotong. Ada tapinya ini, Pak. Ada Tapi, tapinya, Pak. ketika proses itu dilakukan dengan imanan wahtisaban, maka akan menghasilkan sebuah output manusia yang menjadi lebih baik. Itulah kenapa sebenarnya bukan hanya di puasa, bahkan di haji pun, Heeh. yang ketika haji itu mendapat derajat tertinggi yang dinamakan dengan haji mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang dikatakan dalam agama pahalanya hanya satu, yaitu surga. Ya. Yang dikatakan haji mabrur itu haji yang kemudian hajinya sempurna. Sempurna itu apa? Sempurna itu secara vertikal oke, imanan wahtisabannya oke, Ya. secara horizontal oke, implementasi dari kebaikan diri itu kemudian bermetamorfosa menjadi perilaku sehari-hari. Sehingga ada sebuah kaidah begini. Salah satu ciri paling mudah dari sebuah ibadah itu diterima Tuhan adalah ibadah yang baik itu akan diikuti oleh kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga puasa yang imanan wahtisaban yang kemudian dimaafkan dosa 11 bulan yang lalu, bahkan bukan hanya 11 bulan nih, Iya. Hah, seumur hidup kita di masa lalu, dimaafin tuh. itu dimaafin. Oke. Ciri-cirinya adalah perilaku kita menjadi manusia yang lebih baik setelah di bulan puasa itu. Oh. Saya nggak setuju. Sekarang gini, Gus. Enggak, Gus. Sekarang gini, Gus. Kalau bicara ngomong kayak gitu saya kurang setuju. Kenapa?
kan itu berarti dia nggak istiqomah ya. Sekarang kalau dibilang kita udah anggap aja umur 25 tahun nih. 25 tahun umur Ya. saya 25 tahun. Padahal Saya. oh iya, Saya ada 5. Jangan ngaku-ngaku gitu. umur 25 tahun. Sekarang kalau umur 25 tahun, Pak, saya tinggal tunggu aja nih Ramadan. Saya bakal tobat, abis kelar Ramadan saya bikin lagi tuh dosa yang mabuk, main cewek, apalah itu, nyuri, nyolong dan sebagainya. Ya. Kalau saya pejabat, saya kalau bahasanya jadi tolong saya diselamatkan. Jadi setelah itu saya setelah Ramadan saya balik lagi kan, let's say aman dong, yang udah kelar kemarin saya udah diampuni. Jadi kelarnya kayak mempermainkan agama itu sendiri nggak, Gus? Enggak juga. Karena aku bilang Kok begini. bisa tuh nggak juga Gus? Ini taubat nih. Ini kan ada ada dua parsial ya yang disebutkan barusan. Ada taubat, ada keimanan yang sempurna. Ya. Taubat ini parsial kan. Ya. Aku habis goda cewek misalnya. Aku Iya, bertaubat. kapan itu, Ini Gus? parsial. Kalau iya beneran juga nggak apa-apa, misal, Gus. misal. Manusia penuh dosa. Aku ambil contoh yang lain aja deh. Nggak apa-apa itu tadi aja Gus, biar mudah dipahami. Jadi gimana Gus habis goda cewek? Saya takut Ah. membuka yang lama. ini Ternyata nggak- istriku sendiri. Oh. Ya. Padahal mau tanya siapa itu, ya, ternyata istrinya. Ya, oke lanjut Gus, lanjut nanti lupa. Lanjut. Terus ini parsial kan. Dia Ya. permaafannya ada parsial juga dong. Ya. Goda cewek. Ya, goda cewek. Dia nyolong, parsial juga. Mm-mm. Tapi imanan wahtisaban itu lebih global dari itu, lebih holistik dari itu. Ketika kita meyakini bahwasanya puasa kita itu bukan hanya menjadi puasa umum yang hanya puasa raga, bukan hanya menjadi puasa khusus yang puasa indera, tapi juga menjadi puasa hati dan seluruh tubuh kita. Pada saat itu keimanan itu mencapai titik refleksional yang terbaik untuk menciptakan puasa yang sempurna. Gus. Jadi selama itu tercapai dan kemudian setelah puasa pun itu sama dengan taubat. Setelah puasa pun kemudian dia mengulangi lagi, nggak ada masalah. Yang jadi pertanyaan besarnya adalah apakah kita sudah mencapai imanan wahtisaban di dalam puasa? Aku ambil contoh sederhana begini. Kalau kita masih puasanya ini masih puasa tidak makan dan tidak minum, Iya. itu belum dong. Ya. Kalau kita Puasa puasanya hawa nafsu tuh. masih adalah puasa di indrawi saja, itu belum dong. Ya. Puasanya tidak melihat cewek, Ya. puasanya tidak gibain orang. Ada tuh bukber kadang. Iya, sebenarnya Kan udah buka Gus, I nggak know. apa-apa. belum. Kadang belum. Kalau udah buka masih sibuk makan sendiri-sendiri kan. I know, Paling I know. foto-foto gini. I know. Terus di akhirnya dia bilang indahnya kebersamaan. Padahal ngobrolnya nggak ada tuh. Gus. Iya. Kayak saya gini, setiap statement Gus Mama itu selalu berusaha membenarkan sesuatu yang sekiranya itu agak menyimpang. Padahal gini loh Gus. Kalau menurut saya pribadi, kan orang kan dia sudah cuman gini loh, iya kan Dira? Iya. Bulan cuman Ramadan doang, habis itu balik lagi. Tunggu Iya. Ramadan balik Ha-ha. lagi, Ramadan balik lagi. Bahkan ini Mas Andre, biasanya nih di klub-klub malam tuh, misalnya, Kelihatan yang sampai yang dugem. alhamdulillah Ada klub malam ya di Surabaya ya. ada tuh ya Iya, di iya, klub gimana? malam. Misalnya Iya, nih puasaan tanggal 11 gitu Oke, kan. iya. Nah tanggal 11 Heeh. tanggal 10-nya itu weekend tuh biasanya. Oke. Nah, biasanya kan guys, closingan dong di sini. Guys, closingan dong di sini. Itu dihabis-habisin, Gus. Udah di situ closing party. closing party dihabis-habisin Yoi. sebelum memasuki bulan Ramadan. suci Ramadan. Nih, ibaratnya closing dah tuh. Closing. Iya. Mau pakai kursi roda? Ada. Mau sampai dia nggak bisa bangun lagi juga enggak apa-apa. Nah, tapi entar setelah Ramadan selesai, udah nih Ramadan tanggal 30 Lebaran bla 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 gitu kan. Ntar tanggal satunya, guys opening party nih gitu. Kan dia balik lagi tuh. Berarti Iya. puasanya dia, aku bisa tebak dong, bulan puasa dia pasti dia nggak mencapai puasa yang tadi, yang tingkat puasa khusus tadi itu, yang ibadahnya yang bukan hanya menahan papar, bukan hanya menahan mata dan mulut, tapi juga puasa yang utuh seluruh dirinya. Karena ketika itu tercapai, pasti ada satisfaction-nya di sana. Ibadah itu diciptakan Tuhan. Uniknya Tuhan itu ketika memberi perintah kita adalah seluruh perintahnya itu manfaatnya adalah kembali pada manusia itu sendiri. Iya. Termasuk dalam ibadah.
satisfaction-nya itu pasti balik ke kita sendiri. Masalahnya ketika kita udah dapat poin itu dan itu menjadi salah satu kriteria dari puasa yang imanan wahtisaban tadi, pasti ada rasa enggan lah untuk balik lagi. Ya, Gus, saya potong ya, maaf ya. Iya. Nih, kalau kondisi seperti itu, ini udah lagi Ramadan, dia lagi berusaha alim-alimnya. Assalamualaikum. Iya, udah assalamualaikum, bukan Masya muhrim. Allah, Udah, subhanallah. itu dikit aja nggak berani gitu ya. Gus, dikit ini saya kasih case. Jadi kalau dia sekarang di bulan Ramadan nih, nah ini kan lagi dia habis lakuin dosa nggak karu-karuan. Di bulan Ramadan dia lagi coba tukang-tukangnya. Ternyata Gus, mungkin ya, di tengah-tengah lah ya, dia tuh dia mendapatkan sebuah musibah. Musibahnya itu udah cintanya bertepuk sebelah tangan. Habis itu dia tuh kena, habis itu motornya nabrak. Habis itu dia Apes lah ya, pokoknya pokoknya apes apes lah gitu. hidupnya. Dia jadi tambah males sholatnya. Dia jadi kena musibah yang bertubi-tubi. Otomatis kan itu semacam ujian buat dia. Nah, sekarang kondisi seperti itu, apakah orang-orang seperti ini mampu menjaga keimanannya walaupun yang Gus Mama bilang tadi cuma sebulan tadi? Bisa? Bisa banget. Tapi nggak semua Nggak orang semua. kayak gitu. Itulah kenapa Bisa manusia katanya. mendapat derajat terbaik, bukan malaikat. Karena manusia diuji untuk mencapai itu. Jadi malaikat itu kita nggak meragukan dong. Ahli ibadah di semesta ini kalau mau diambil top list malaikat dong. Oh, berarti saya paham. Berarti malaikat itu tadi Gus ya? Kuncinya? Enggak, atau gimana? Jadi kalau kita ambil top list ibadah di semesta ini, paling hebat malaikat dong. Oh, ya pasti. Dia bisa sholat ribuan kali dalam sehari. Iya. Tapi kenapa tempat terbaik yang Tuhan janjikan bukan untuk malaikat tapi untuk manusia? Karena malaikat bisa mencapai itu normal-normal aja. Dia nggak punya nafsu, dia nggak ada setan yang menggelitik. Sedangkan manusia untuk bisa mencapai ibadah yang sempurna seperti tadi itu, dia harus melawan hawa nafsunya sendiri. Harus melawan setan yang Tuhan sudah memberi legalitas sampai akhir kiamat, setan itu akan datang pada kita. Sehingga normal dong kalau manusia dengan segala ujian yang dia hadapi dan dia berhasil lulus, dia mendapatkan surga. Dia mendapatkan tempat terbaik yang Tuhan janjikan. Dan itu bukan untuk malaikat. Caranya untuk eling terus itu kayak gimana tuh Gus? Kalau saya pribadi nih, saya masih remaja. Saya di umur labil. 25 tadi. Ya tapi saya masih labil gitu loh Gus ya. Terus ketika saya mengalami bertubi-tubi masalah dalam hidup ini, terus kayak Allah ini apa nggak sayang ya sama aku? Ya udah aku nggak mau sayang sama Allah juga. Terus akhirnya meninggalkan segala macam kewajiban yang sudah ditentukan gitu oleh Allah gitu. Berarti kan ya akhirnya saya kembali maksiat lagi dong. Oke, let's say ini berarti objeknya dirimu ya? Ya. Aku boleh tanya dong? Silahkan. Silakan selesaikan urusan rumah tangga kalian. Ya Allah. Ada berapa kepahitan yang Tuhan beri padamu sehingga kamu memutuskan konklusinya adalah Tuhan tidak sayang padamu? Ayo, jujur. Jadi cerita aja. Kita ambil jari aja. Keluarkan, Ada berapa? Keluarkan semua Dira. Keluarkan. Ada 1, 2, 3, 10. Hitung semua. Lebih dari tangan. Lebih dari jari. Oke, kita lipatkan lagi. Ada berapa? Ya udah, kali 3. Enggak. Kamu harus berhitung dengan benar, dengan cepat tapi. Ayo, hitung yang benar. Mampus gak? Ya 15 sampai Oke, 20. 15. Ada berapa kasih yang Tuhan berikan padamu? Nah lo. Mikir dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pamit undur diri. Kalau mulai itu ada pintu sebelah. Jahat banget ya Allah. Yang pamit siapa tadi, Mas? Yang Gus ketika kan tadi saya di sini kan perlu diselamatkan. artinya gitu aku ingin loh. tunjukin ke kamu sebenarnya Saya ini dalam kadang kenapa sih kita itu selalu berbicara misalnya nih pertengkaran suami istri ya atau pertemanan. Kenapa sih hanya satu kesalahan kemudian memutuskan untuk bercerai? Oh, itu prinsip banget deh misalnya. Ingat deh, ada berapa kebaikan yang udah dia berikan ke kamu. Dia meninggalkan rumahnya, dia pergi untuk menemani kehidupanmu, dia kemudian menerima cintamu dan memutuskan tidak menerima cinta yang lain, dan seterusnya. Coba kita hitung, ada berapa sih rasa pahit yang kita terima dibanding rasa manis yang kita terima dalam semesta ini. Dan ini kita bicara Tuhan yang dia dia nggak butuh balasan apapun dari kebaikan kita. Kalau kita menikah
atau kita berteman, kita masih ada tabadul, kita masih ada simbiosa mutualisme kan. Kita menemani dia, kita nyaman, tapi dia juga nyaman dong. Tapi Tuhan, tampak aku pun dia tetap Tuhan dong, the greatest. Iya. Iya. Dan dia masih mau memberikan kita Benar. semua yang hari ini orang tua yang dibanding beberapa mungkin orang-orang di sana yang tidak punya orang tua. Iya. Aku pikir tidak ada alasan buat kita kemudian kita marah sama Tuhan sih. Dan satu hal dalam perjalanan 36 tahun aku hidup, aku tidak pernah melihat sebuah kepahitan. Aku yakin semua orang juga sama. Tidak pernah melihat sebuah kepahitan yang kemudian Tuhan tidak menunjukkan hikmah di balik semua kepahitan itu. Oke, let's say aku mungkin teman-teman yang tahu aku di Madura mungkin paham lah. Aku kuliah nggak selesai. Aku 20 Saya tahun. baru tahu. Jadi S1 saya dulu di Yaman, Mas, dan tidak selesai karena orang tua saya meninggal dan saya harus kembali lebih awal. Pada hari itu 16 tahun yang lalu, itu sesuatu yang pahit banget gitu. Iya. Jarang-jarang Gus Mama curhat begini. Ini bukan curhat. Maksudnya ini memudahkan menceritakan kita. background Iya. Gus Mama yang tidak banyak orang tahu loh. Iya. Ini sedulur Jatim. Dan aku dengarkan kembali ke Madura dalam umur 20 tahun dan handle sebuah pesantren Iya. dengan segala lika-liku, dan ini semuanya adalah orang dewasa dengan penuh masalahnya. Iya. Iya. Dan let's say ada banyak hal yang mungkin orang bisa bilang jahat ya, masih 20 tahun sudah harus balik, nggak selesai, harus handle ini. Iya, kalau mampu, kalau enggak terus bunuh diri dia, gimana dong, bla 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 lah. Tapi let's say the day hari ini aku bilang ada banyak kasih Tuhan di sana. Oh. Dan ada hikmah besar yang kalau aku ceritakan mungkin podcast ini tidak akan selesai. Iya, sampai besok kali, sampai besok. Saya menangkap intisari, Gus. Berarti Wa ma ja'alallahu syai'an illa fi hikmah. Itu titik poinnya. iya, benar. Tuhan pasti ada hikmah dalam setiap kejadiannya, pahit atau manis pada hari itu. Dira, kamu paham maksudnya Gus Mama? Paham. Jadi dalam sih, setiap tapi hidup kita ini itu tadi. saya memahami, Hah? tapi saya susah untuk menerimanya. Nah, paham tapi sulit terima. Itu semua yang orang hadapi pada hari dia dicoba akan menjadi seperti itu. Dan itu normal banget, gak ada yang salah dengan kamu dong. Dari sini mohon maaf nih sebelumnya untuk Iya. seluruh Saya Jatim, mohon maafkan. maaf. Iya. Lepaskan semua. Lepaskan semua. Dira. Lepaskan. Mungkin saya yang nggak kuat ya untuk menjalani kehidupan labilnya remaja itu kayak gimana. Bahkan saya sering kepikiran mati aja pala yo. Saya suka ini. Mati aja kali ya. Aku akan mengakhiri hidup ini gitu. Aku akan menemui Tuhanku gitu. Supaya ya udah gitu loh. Karena problematika di dunia ini terlalu nggak sampai di otak, di hati. Gus, dengarkan curhat ini. Iya. Bagaimana sampai mau mengakhiri hidup loh, Iya, Gus. problematika yang 15 itu, yang sebenarnya kalau diambil mayornya hanya 3 atau 2 mungkin. Karena dari diri ini saya melihat ini semacam cerminan dari sebenarnya keadaan-keadaan di masyarakat itu sebenarnya hampir sama. Iya. Orang menghadapi suatu trouble itu memang di tahun itu, tapi rasanya kayak udah mau Nggak bisa, ampun. I'm give up. Ampun. Sampai gitu loh, Gus. Nah, itu yang saya rasakan. Iya. Dan ketika malam sendirian saya gitu. Oke, ketika kamu galau kamu sholat. Oke, saya sholat. Saya jangan gitu Mas Andre. Iya. Udah ngomong aja. Loh, Iya, terus. Oke, saya sholat. Setelah sholat saya nangis. Udah, saya nangis meringkuk lah itu sambil pakai mukena. Nangisnya sendirian apa gimana? Sendirian. Gimana kalau sendirian. nangis, coba? Pundak saya ada kok. Mas, nangis beneran loh, Mas. Pundak saya masih kosong ini. Terus ketika saya ngerasa down itu terus kayak Iya. apa ini mau kena tak pakai gantung diri aja ya? Waduh, Gus, mau sampai gitu loh, Gus. Itu beberapa kali. Eman lo bunuh diri di kamar, mending naik pesawat jatuh 1,5 M lo asuransinya. Menurutku ya minimal Terus, ketabrak sepur lah itu masih lumayan. Terus kalau naik pesawat kan gak cuma saya sama Oh iya, sorry ya. Janganlah, Salah. jangan, enggak, Gus Mama Gus nggak Mama sejahat itu. memberikan alternatif Iya. mehong. Jadi paling tidak kita meninggal tapi Meninggal meninggalkan membawa keuntungan Iya. bagi yang ditinggalkan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tapi lumayan kita nggak apa-apa. Menurutku sih. Saya setuju. Balik Untuk ini saya setuju. lagi tuh gimana tuh tadi tuh? Iya, suruh balik nih Gus. Iya. Gus. Jadi gimana? Gini, maksudnya kesetresan tadi, maksudnya
sampai pada titik itu loh. Jadi kalau orang menghadapi masalah itu kan memang apalagi kita ngomong bulan Ramadan tuh masalah kan tetap aja jalan ya. Jadi kalau ketemu dengan hal-hal yang sampai mengganggu kejiwaan itu gimana? Aku percaya Tuhan itu memberi masalah pasti dalam batas yang Tuhan yakin kita mampu untuk menjalani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Ya. Tapi Ya. aku minta teman-teman di rumah jangan hanya menafsirkan solusi dari masalah itu selalu hanya dengan sesuatu yang bersifat ubudiyah. Tapi Tuhan itu memberi perangkat kita semesta ini untuk kita kemudian mendapatkan problem solving. Bisa dengan teman-teman yang baik, bisa dengan psikolog misalnya pada hari ini, bisa dengan beberapa mungkin cocok dengan ibadah, menyendiri, beberapa cocok mungkin ketemu dengan orang tua yang mencintai kita setulusnya. Ada banyak hal yang kemudian sebenarnya kalau kita mau jernih berpikir, kita mau kemudian mencari problem solvingnya, pasti ada solusinya. Tetapi kemudian kalaupun kita harus merasa stuck di sana, ya Itu tuh yang sering. kalau Bukan sering ya, selalu. dan kalau kita merasa stuck di sana, kita tulis aja semua masalah kalian dan tulislah semua kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Dan pada saat itu kemudian kita merasa kita sangat tamak ketika kita hanya mempermasalahkan 3-5 masalah untuk semua kasih Tuhan yang mungkin tidak habis satu buku yang kita tulis itu. Ya, sedulur Jatim. Pulang dari sini saya nulis. Ya. Itu terapiku sih Mas lebih tepatnya. Jadi untuk ketika Itu triknya Gus Mama sendiri. iya. Menulis ya? Ya aku menghitung. Aku counting berapa sih masalahku? 3, 2. Dan aku kemudian menghitung rahmat dan kemudian melihat pada dunia yang di sana ada beberapa orang yang tidak dikasih nikmat ini dan seterusnya. Dan aku merasakan begitu banyak sebenarnya yang dikasihkan aku gitu. Iya ya. Jadi saya untuk ini mungkin saya setuju dengan Gus Mama. Ya, memang kalau kita ngitung-ngitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu memang nggak ada habisnya. Nggak terkira, ya. nggak diukur. Nggak bisa kita ukur juga ya. Kita bisa napas sekarang ini aja udah alhamdulillah banget ya Gus ya. Tapi itulah kembali lagi memang manusia tidak lepas dari memang namanya khilaf. Dan itu tadi jatuh. Dan itu bisa di dosa. breakdown ke hubungan antar manusia Mas sebenarnya. Karena ini kan hubungan vertikal kita dengan Tuhan, kita dengan manusia bisa juga dong. Ada banyak sekarang perceraian yang karena hanya 1-2 masalah. Sebenarnya tidak. Tapi buatku prinsip gitu maksudnya. Ini. Kita berhitung lagi gitu. Ngomong perceraian ini panjang lagi nih. Kalau Anda mencari wanita yang sempurna ya nikahi ibu Anda sendiri. Nggak ada dong yang tak terbayang paling Jangan, undang. jangan. Mungkin saya tidak sempurna Gus, tapi saya mendekati sempurna. paling tidak melengkapi promosinya. Indra Putri, nanti nomornya ada di bawah sini, Instagram, sedang mencari TikTok. jodoh. TikTok saya bisa di follow. Sering nari-nari Dira ini. Iya dong, oke. mungkin itu pelepasan yang Tuhan berikan ke dia. Iya Gus. Tapi memang terlepas dari itu semua saya merasa ada sedikit yang Gus Mamat tadi katakan menyadarkan saya memang tentang rasa syukur. Itu sih kuncinya. Tapi kadang memang itu itu gampang banget diomongin orang syukur lah bersyukur. Tapi kenapa ya? Kok rasanya berat banget kita lakuin ya kalau memang ngomongin soal syukur itu. Karena kita udah kasih A, B, C, D, E, F, G, tapi kenapa ya kita sulit bersyukur ya? Ada makalah menarik yang itu ketika ayah saya meninggal dan saya tulis di waktu itu di status saya lupa waktu itu 2006 ya. Jadi wujud syai' ba'da adamihi gitu. Kadang keterasaan akan sesuatu itu justru akan menjadi sangat krusial, sangat terasa besar ketika justru dia tidak ada di sisi kita gitu. Dan masalah dari manusia adalah ketika dia masih ada, kenikmatan itu masih ada, suami masih ada, orang tua masih ada, kadang kita terlalu malas atau terlalu enggan untuk menerima itu adalah karunia. Kita harus menunggu sekian lama sampai dia tidak ada untuk kita kemudian bersyukur dia pernah ada di sisi kita. Masya Allah. Dira. Iya. Dira, kamu sudah bersyukur belum hari ini? Alhamdulillah. Maaf ya Allah belum. Tapi pertanyaanku nih sederhana nih. Aku jadi hostnya nih sekarang. Waduh. Bahaya ini. Kita ditanyain balik ini. Apa Gus? Suami high quality tapi jadi the second atau the third, atau jadi the first tapi low quality? Oke, skip. Terima kasih, saya Muhammad Munawfi.
Itu Jadi kalau saya akan memilih yang ini terbaik kayak- sih. Sebentar, ini pertanyaannya gitu ini sih. harusnya buat cewek Gus, bukan buat saya kan? Ini buat cewek ini, buat saya kayaknya agak mikir, oh suami, oh berarti cewek, saya nggak jawab. Silahkan kamu jawab Dira. Ya apapun kita selalu menginginkan yang terbaik kan Gus. Tercocok, bukan yang terbaik sih, lebih tepatnya terklop yang Nah, bisa menjadi. ketika high quality itu kan tadi kan level orang yang menurut kita lebih baik gitu loh. Jadi Ya high quality lah gitu. Berarti tapi kamu jadi the second, the third, the fourth, seterusnya ya. lah, the fourth. Ya pokoknya itu nggak apa-apa. The third janganlah, ya the fourth janganlah. Terus yang gitu. keberapa? Yang kedua. Ya, Kalau kedua nggak apa-apa. ya bisa dibicarakan lah. roda ngetuan lo aja demi aku Riane lo kaku Enggak nih guys, banyak ngomong tadi bersyukur tadi loh Gus ya. Banyak di Instagram akun-akun quotes atau di TikTok tuh yang mampir seliweran di FYP saya. Tahu FYP nggak Gus? Iya. For your page. For your page. Nggak tahu. For your page. For your page itu selalu banyak yang bilang perbanyak bersyukur, kurangi berkufur. Nah, makna dalamnya itu intisarinya itu seperti apa sih Gus sebenarnya? yes itu kalimat paling sederhana untuk bilang tadi sih. Berkufur itu kan berarti mengingkari kan list panjang nikmat yang Tuhan kasih nih dirimu nih. Kamu bilang misalnya, oh tapi ibuku begini, tapi bapakku begini. Pernah nggak mengambil sisi baiknya terlepas 2-3 kekurangan yang beliau miliki? Nah, ketika kamu melupakan kebaikan itu, maka kamu mengkufurinya. Ketika kamu mensyukuri dari sekian nikmat itu, maka kamu mensyukurinya. Berarti ketika saya dapat yang high quality tapi saya harus jadi nomor 2, saya harus bersyukur. Pada akhirnya semua takdir itu adalah yang terbaik buat kita. Masalahnya dia mau nggak sama kamu? Skip, selesai. Sudah. Oke, Saudara Jatim, saya rasa bahasan ini kita sudahi dulu. Karena saya ini kalau kita ngobrolin yang masalah pernikahan, masalah 69. Oh 69 nih. Mohon maaf Bapak. Kenapa tiba-tiba 69? Ini memang akan sedikit bukan sedikit ya, akan banyak menimbulkan kontroversi kalau bisa ngomong soal ke pertama, kedua, ketiga, keempat akan banyak sekali. Kita udah dari ngobrolin orang yang munafik tadi sampai ketemu yang ketiga, keempat. Tapi saya juga nggak munafik, saya mau kok. Buat sedulur Jatim yang kalian masih penasaran banget apa nih yang perlu dikorek nih selanjutnya jangan lupa langsung komen di Iya, bawah. jadi pada komen aja ya, sedulur Jatim semuanya, subscriber, penduduk YouTube dimanapun kalian berada, Iya. netizen yang maha benar, silakan komen di bawah apa yang mau kalian tanyain ke Gus Mama. Insya Allah Gus Mama akan selalu menjawab. Amin. Kalau sehat. Iya, berikan kesehatan ya buat Amin, Gus amin, Mama. amin. Oke Gus Mama, saya berterima kasih banyak atas kedatangan Gus Mama hari ini ke sini. Sama-sama. Terima Terima kasih sudah kasih, datang ke Gus. studio Golkar Jatim yang megah ini, megah sekali kan ya? Iya, megah sekali studio ini. Oke, sedulur Jatim, terima kasih atas waktunya. Thank you for watching this video. Saya Andre. Saya Dira. Oh, nggak usah dikenalin. Ya udahlah ya, siapa yang kata Sampai ketemu di next video. Dadah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.